Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Indonesia baru saja kena pukul dari Libya 4-0. Gol Libya dicetak di babak pertama satu, terus babak kedua mencetak 3 gol tambahan. Yang menarik dari laga ini adalah tim di babak pertama itu berbeda dengan tim di babak kedua. STY mengganti 10 pemain di babak kedua, ya artinya ya anggap saja satu tim lah diganti kecuali kiper. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan di video ini. Oke, kita mulai dari babak pertama dulu ya. Sebenarnya saya sudah mulai ketar-ketir di babak awal, babak pertama, karena ada beberapa peluang yang ya untungnya nggak jadi gol. Banyak itu, ada berapa, 5 atau berapa peluang di awal babak pertama. Meskipun begitu, untung finishing dari Libya kurang bagus sehingga tidak terjadi gol. Kalau terjadi gol ya mungkin kita bisa kalah ya berapa ya, 6 atau 7-0 mungkin ya, tapi untungnya nggak terjadi gol. Namun walaupun begitu saya tetap masih punya rasa optimis di babak pertama, karena ketika di sisi tengah, di sektor tengah kita masih bisa umpan-umpan pendek, masih bisa menguasai bola, menguasai jalannya pertandingan. Meskipun ya tetap kesulitan juga, Libya pressingnya bagus, kita merasa kedodoran ketika di pressing. Namun pemain seperti menunjukkan bahwa mereka tetap ingin berusaha menguasai bola. Namun ketika melihat serangan kita kembali kembali saya ya agak pesimis juga melihat serangannya seperti tumpul, umpan-umpannya nggak ada yang menusuk, nggak ada yang membahayakan. Jadi begini, ada 3 fase ya, ketika saya menonton di babak pertama itu. Ketika di belakang saya ya pesimis ya, atau lebih tepatnya khawatir ya, melihat pertahanan kita sangat khawatir. Kemudian ketika bola beralih ke tengah gitu kan, ada muncul optimis lagi, wah Indonesia bisa menguasai bola. Ketika bola mulai ke depan, saya kembali, aduh kayak gini kok, masa mau mencetak gol, masa bisa sih mencetak gol kalau serangannya kayak gini. Libya bagus sekali dalam pressing, kita seperti kedodoran, seperti kesulitan keluar dari pressing, dan umpan-umpan kita juga umpan jauhnya ya, umpan jauh tapi mendatar gitu, itu sering gagal, sering nggak nyampe. Namun umpan pendeknya lumayan bagus di babak pertama. Saya suka umpan pendeknya, lumayan bisa sampai gitu, banyak yang sampai malahan. Namun ya secara keseluruhan saya kurang bisa menikmati pertandingan di babak pertama. Nah, beda cerita dengan babak kedua. Ini semua pemain diganti kecuali kiper. Di awal babak kedua saya mulai optimis ini. Serangannya lumayan bagus dan saya bisa menikmati pertandingan. Terus terang saya lebih menikmati pertandingan di babak kedua daripada babak pertama. Umpan-umpannya ya bagus sekali. Menurut saya bagus. Jadi kalau di babak pertama kan umpannya, kalau umpan panjang mendatar gitu susah nyampe. Mereka bisa mereka bisa sampai ke tujuan itu kalau pendek-pendek kan di babak pertama. Di babak kedua umpan jauh pun bisa nyampe, banter, bolanya banter, kontrolnya bagus, cedak. Saya menikmati itu. Dan saya suka ketika menyerang, ketika di sisi kanan mulai agak kesulitan, agak tumpul, mulai merasa diganggu pemain Libya, mereka bisa langsung mengalirkan ke kiri, pindah ke kiri, mainin bola di kiri, dari kiri bisa mainin bola lagi ke tengah. Itu tidak ditemukan di babak pertama. Nah, saya menikmatinya di situ. Lumayan bagus, saya suka sekali. Apalagi ketika kita menyerang dan sayangnya kena tiang. Jadi kita gagal mencetak gol, gagal mencetak nama di papan skor, ya nggak masalah. Tetap waktu itu saya
optimis Indonesia masih bisa mencetak gol. Sayang disayang ya, kembali di lini belakang ya sama aja. Kita melakukan banyak kesalahan sehingga bisa dimanfaatkan Libya, dan akhirnya kita kebobolan 3 gol dari Libya. Skor total jadi 4-0. Sayang sekali. Padahal di awal babak kedua Libya seperti merasa sudah tertekan, seperti merasa panik, tapi kita gagal memanfaatkan itu, malah kita yang kebobolan. Sementara kalau kita lihat Libya, saya salut dengan pressingnya, sangat bagus, sangat mengganggu pemain-pemain kita. Juga umpan-umpannya, umpan-umpan crossingnya, umpan direct passnya bagus-bagus. Saya salut dengan pemain Libya ini, begitu menyulitkan pemain belakang kita. Jadi ya wajar kalau kita akhirnya kebobolan 4 gol. Selain lini pertahanan kita sering melakukan blunder, umpan-umpan mereka, serangan-serangan mereka juga bagus, direct passnya juga bagus. Ya kita layak kalah lah di pertandingan ini. Ini tentunya bisa menjadi catatan buat STY bahwa kita masih punya banyak PR, yaitu di lini belakang. Tadi itu untung Libya, bukan Jepang, bukan Irak. Untung cuma Libya. Kalau Jepang atau Irak ya mungkin ceritanya udah beda lagi tadi itu. Ya kembali lagi di STY, ini masih menjadi PR buat kita di lini pertahanan kita agar bisa memperbaiki lagi di kedepannya. Jangan sampai ada blunder-blunder yang nggak perlu, jangan sampai melakukan kesalahan, jangan panik. Bagaimana caranya bisa keluar dari pressing pemain-pemain lawan, itu menjadi PR buat STY untuk kedepannya. Masih ada waktu, pertandingan uji coba yang kedua mungkin bisa dicoba lagi, ditingkatkan lagi. Kemudian untuk penyerangan, masalah penyerangan juga kita masih tumpul, masih kesulitan menembus pertahanan lawan. Jangankan lawan Libya atau Irak atau Jepang, kemarin kita lihat waktu lawan Filipina aja sulit sekali menembus jantung pertahanan lawan, membahayakan lawan, sulit sekali. Nah ini tentunya juga menjadi PR, menjadi catatan khusus untuk STY agar kedepannya lebih baik. Dan untuk supporter ya silahkan dikritik, silahkan diberi masukan, namun utarakan dengan bahasa yang sopan santun. Jangan menggunakan kalimat-kalimat kasar, apalagi menghujat. Nggak elok, nggak bagus dibaca, apalagi kalau dibaca anak-anak kecil. Kita tunjukkan kalau kita itu supporter yang punya sopan santun. Juga buat pemain timnas masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Masih adalah satu pertandingan lagi uji coba, manfaatkan betul. Semoga besok bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang baru saja dilakukan, dan nanti di Piala Asia kita bisa perform. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola sesuai dengan kapasitas kita. Piala Asia kita bisa.